Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multasam R, mahasiswa IAIN Parepare, Fakultas Tarbiyah dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sosiologi tentang sistem pendidikan. Pertama-tama, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yakni sosios dan logos. Sosios artinya teman atau bersama dengan orang lain, sedangkan logos berarti ilmu atau studi. Jadi secara bahasa, sosiologi adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang masyarakat. Sedangkan kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang dimana pedagogi ini terdiri dari dua kata, yakni pait dan agogos. Pait itu sendiri berarti anak, sedangkan agogos artinya membimbing. Jadi secara bahasa, pendidikan adalah proses yang dilakukan dalam usaha untuk membimbing seorang anak. Nah, pada awal mulanya, sosiologi dan pendidikan adalah dua ilmu yang memiliki wilayah kajian yang berbeda-beda. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi, maka sosiologi dan pendidikan saling terhubung satu sama lain serta saling terintegrasi. Nah, dalam menjelaskan sistem pendidikan, sosiologi ini memiliki 4 teori. Teori yang pertama yakni teori model struktural fungsional. Teori ini berkembang pada tahun 1940 sampai 1950-an. Tokoh dalam teori ini salah satu bisa saya sebutkan yakni Emil Durkheim dan Max Weber. Analisis model struktural fungsional ini mengatakan bahwa model ini berfokus pada integrasi sosial, stabilitas sosial, dan konsensus nilai. Dalam pandangan Durkheim pun, pendidikan memiliki peran dalam proses sosialisasi, homogenisasi, heterogenisasi, seleksi, alokasi, dan distribusi peran-peran sosial. Guru dalam pandangan Durkheim merupakan wakil negara, bangsa, dan orang dewasa dalam menyiapkan generasi yang mampu berperan sebagai warga penuh dalam masyarakat. Nah, teori yang kedua yaitu teori model konflik. Teori ini mengatakan bahwa dan menjelaskan bagaimana struktur memiliki konflik. Analisis model konflik berfokus pada pertentangan kepentingan, dominasi, pemaksaan, dan perubahan. Para penganut model ini memandang bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada kelompok kecil yang mendominasi kelompok mayoritas. Guru pun dalam teori ini menganggap bukan sebagai wakil negara, melainkan sebagai agen untuk mempertahankan dominasi melalui pengajaran nilai-nilai kepada anak-anak. Nah, salah satu tokoh dalam teori ini yaitu Paulo Freire, yang menyebutkan bahwa guru memegang peranan dominan dalam interaksi dengan pelajar. Guru dalam pandangan Paulo dianalogikan sebagai ibarat mencurahkan air kepada secangkir gelas yang kosong, yang bersifat pasif. Yang kemudian cara ini pun akan melahirkan generasi yang diam, bukan seorang alumni yang care, aktif, dan kreatif, dan tidak berani mengambil resiko. Nah, teori yang ketiga di sini yaitu teori interaksionisme. Turner sebagai salah satu tokoh model ini mengatakan ada 4 asumsi yang melandasi teori ini. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol. Dan yang kedua, manusia berkomunikasi melalui simbol. Dan yang ketiga, yaitu manusia terbentuk, bertahan, dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, mendefinisikan, melakukan refleksi diri, dan melakukan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran. Nah, teori yang terakhir yaitu teori analisis pertukaran. Teori ini melihat bahwa dunia merupakan arena pertukaran, tempat dunia di mana orang-orang saling bertukar ganjaran atau hadiah. Teori ini mempunyai asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang rasional, yang mempertimbangkan untung dan rugi. Yang kedua, perilaku pertukaran sosial terjadi apabila perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain.
Selanjutnya, perilaku harus bertujuan memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Nah, asumsi dasar yang terakhir yaitu transaksi terjadi apabila pihak hanya memperoleh keuntungan dari pertukaran tersebut. Nah, itulah yang saya sempat jelaskan mengenai analisis sosiologi tentang sistem pendidikan. Mohon dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.